Haleluya, Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita berjumpa pada edisi bulan Oktober. Saya harapkan saudara tetap setia mengikuti pengajaran firman Tuhan melalui program Levi Ministry ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pergaulan sehari-hari, mungkin kita merasa bingung menghadapi apakah kita ini memiliki teman ataukah lawan di sekeliling kita. Saudara, memang sulit membedakan teman sejati ataukah musuh sejati. Nah, hari ini pada kesempatan yang indah kita akan belajar supaya kita dapat memiliki hikmat, supaya kita dapat memiliki pengalaman yang lebih baik lagi. Kita mencari teman sejati dan juga menjadi teman sejati bagi orang lain. Kita hari ini belajar tentang Paulus dan Petrus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menceritakan ada persahabatan antara Paulus dan Petrus. Mari kita baca di dalam Galatia 1 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu 3 tahun kemudian aku, Paulus, pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Saudara, nampaknya Paulus yang tinggal 15 hari di rumah Kefas, yaitu Petrus, mereka sudah menjalin persahabatan dengan jabatan mereka sesama Rasul Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita melihat di sini, saudara, ternyata di balik persahabatan mereka ada pertentangan yang cukup dahsyat. Ya saudara, Galatia 2 ayat 11 bagaimana menceritakan tentang pertentangan Paulus dan Petrus yang disebut Kefas. Galatia 2 ayat 11 di situ firman Tuhan mengatakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku Paulus berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Saudara, ada apa dengan persahabatan antara Paulus dan Petrus? Kenapa Paulus yang pernah menumpang di rumah Petrus tapi akhirnya menentang dia di depan orang banyak? Saudara, sebagai sahabat, kalau kita menilai sepertinya kok Paulus jahat terhadap Petrus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin bertanya, apa makna teman sejati bagi Anda? Mungkin Anda menjawab, teman sejati adalah dia yang tetap setia mendampingiku. Dia yang tetap setia di saat orang lain menjauhiku. Jawaban saudara, saya katakan tidak salah. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada nilai-nilai persahabatan yang lain yang perlu kita ketahui. Di balik persahabatan pada umumnya, arti seorang sahabat selain mendampingi, tapi nilai-nilai kebersamaan yang harus kita pelajari di sini, yaitu ciri-ciri teman sejati. Yang pertama, saudara, teman sejati itu tidak pernah membiarkan engkau melakukan hal bodoh, apalagi hal yang berhubungan dengan dosa. Galatia 2 ayat 11 tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus menekankan pada waktu Kefas datang ke Antiokhia, Paulus mengatakan aku berterang-terangan menentang dia, menegur dia, sebab Petrus atau Kefas salah. Saudara, sebagai sahabat sejati, sebagai teman sejati, Paulus menegur Petrus karena Petrus ketahuan berbuat salah, berbuat dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itulah makna dari teman sejati. Berani menegur dan tidak mau membiarkan temannya berlaku bodoh atau berlaku salah. Nah, ciri yang kedua, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teman sejati itu menusukmu dari depan. Itulah pernyataan dari Oscar Wilde. Oscar Wilde menyatakan kalau teman sejati tidak menusukmu dari belakang, dia akan menusukmu dari depan. Ini suatu ungkapan yang dalam maknanya. Artinya teman sejati itu selalu berani menegur dengan keras, secara langsung atau terang-terangan ketika temannya salah.
Teman sejati tidak berpura-pura setuju atau tidak setuju. Mereka akan mengatakan apa adanya kepada temannya. Nah, saudara, kita melihat dalam Galatia 2 ayat 14, bagaimana Paulus menegur Petrus, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nampaknya saudara, Petrus melakukan kesalahan besar, bahwa pada waktu itu Petrus makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi ketika orang-orang Yakobus dan rombongannya datang, Kefas, Petrus menyingkir dari orang-orang yang tidak bersunat karena dia merasa malu. Nah, ternyata kejadian ini terlihat dan diketahui oleh Paulus. Paulus tidak suka, karena dengan demikian akan membuat orang-orang lain juga akan mengikuti perbuatan Kefas yang munafik. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbanding terbalik dengan teman sejati, seorang lawan atau musuh akan berbuat baik di depan kita, tetapi berbuat jahat di belakang kita. Contohnya adalah Yudas Iskariot. Alkitab menceritakan dan menulis bahwa Yudas Iskariot ketika berjumpa dengan Yesus di Taman Getsemani, apa yang dia lakukan? Dia mencium Yesus seolah-olah dia mengasihi Yesus. Tetapi sebenarnya Yudas merencanakan hal yang sangat jahat di belakang Yesus, yaitu menjual Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang teman sejati tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Tetapi teman sejati menyatakan apa yang amat menyakitkan dengan tujuan agar sahabatnya mau berubah. Ciri yang ketiga, saudara, teman sejati itu memiliki prinsip give and take. Artinya teman sejati itu mau menegur, tapi dia juga mau ditegur. Saudara, mudah menegur orang lain, tetapi sulit untuk ditegur. Jika Anda ingin menjadi teman sejati, kita harus sportif. Kita mau menegur teman, tapi kita juga harus mau dikritik. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waspadalah dan jadilah bijak. Perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Jika ada di antara mereka yang berani dan dengan penuh kasih menegur kesalahanmu secara terang-terangan, janganlah marah. Sebaliknya bersyukur dan berterima kasihlah, karena Tuhan sudah menunjukkan dialah teman sejatimu. Sebaliknya, jika ada orang-orang di sekelilingmu memujimu habis-habisan, tidak pernah mengkritik atau tidak pernah menegur, meskipun engkau salah atau berdosa, berhati-hatilah dengan orang ini. Mungkin mereka adalah lawan atau musuhmu yang diam-diam akan menjatuhkanmu dan suatu saat akan menusukmu dari belakang. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita renungkan bersama-sama. Mencari teman seperti mencari jarum pada tumpukan jerami. Sulit ditemukan, dan orang yang menemukannya adalah orang yang beruntung. Saudara, berdoalah pada Tuhan untuk memampukan kita menjadi sahabat atau teman sejati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan juga berdoalah supaya kita juga menemukan teman sejati, bukan lawan atau musuh yang mematikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.